Karena kemarin kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham dari kelompok 7. Kali ini saya akan mempresentasikan sistem dari kelompok saya. Jadi sistem yang kami buat tuh yaitu sistem pemanfaatan ulang air cuci tangan di wastafel publik menggunakan sensor kualitas air dan filtrasi berlapis. Anggota kelompok saya terdiri dari 3 orang. Muhammad Ilham, saya sendiri, Malik Isni Baitullah, dan Muhammad Rian. Latar belakang dari kelompok kami akan dijelaskan oleh Malik Isni Baitullah. Pada Malik Isni Baitullah, saya persilakan. Baik, untuk latar belakangnya di sini fasilitas umum seperti wastafel seringkali menghabiskan banyak air bersih yang langsung dibuang setelah digunakan tanpa ada upaya untuk pemanfaatan ulang. Jadi hal ini menyebabkan pemborosan air yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang dapat membantu menghemat air sambil tetap memastikan standar kebersihan terpenuhi. Kemudian sistem pemanfaatan ulang air cuci tangan yang dirancang ini berfokus pada penggunaan kembali air secara berkelanjutan. Setelah digunakan untuk mencuci tangan, air tidak langsung dibuang, melainkan dikumpulkan, kemudian diuji kualitasnya menggunakan sensor pH, dan kemudian difiltrasi menggunakan filtrasi silika, karbon aktif, dan zeolit. Jadi solusi yang ditawarkan di sini ada empat. Yang pertama, filtrasi dan pengujian kualitas air. Jadi air bekas cuci tangan akan difiltrasi, kemudian sensor pH digunakan untuk memastikan apakah kualitas air layak digunakan kembali untuk cuci tangan atau tidak. Kemudian yang kedua, pengelolaan air yang cerdas. Jadi di sini ada air layak dan air yang tidak layak. Untuk air layak di sini air dengan pH yang sesuai akan disalurkan kembali untuk digunakan mencuci tangan, mengurangi kebutuhan air bersih tambahan. Kemudian untuk air tidak layak di sini air yang tidak memenuhi standar pH. Jadi air tersebut akan diarahkan untuk digunakan keperluan lain, misalnya untuk brushing toilet. Kemudian yang ketiga ada efisiensi air. Jadi sistem ini mendukung pengelolaan air yang efisien, mengurangi konsumsi air bersih dan mengatasi pemborosan air di tempat umum. Yang keempat ada otomasi dan keandalan. Jadi dengan memanfaatkan sensor dan aktuator yaitu servo, sistem ini bekerja secara otomatis tanpa memerlukan intervensi manual sehingga lebih efisien dan dapat diandalkan. Kemudian akan dijelaskan oleh Muhammad Rian. Baik, terima kasih Malik. Jadi untuk rangkaian ini kami menggunakan satu buah pompa dan dua buah mikro servo dan satu buah sensor. Sayangnya sensor yang kami gunakan ini belum tiba, masih dalam pengiriman. Jadi kami mengganti sensor itu dengan push button. Nah, kemudian em, pompa dihubungkan ke relay sebagai pengendali sebelum dilanjutkan ke Arduino. Nah, pompa ini ditenagai oleh sebuah baterai 9 volt. Kemudian ada dua buah micro servo yang yang satu berfungsi sebagai katup untuk pembuangan air kotor dan yang satu lagi berfungsi sebagai katup untuk mengalirkan air dari tangki cadangan ke tangki utama. Dan pompa berfungsi untuk mengalirkan air dari tangki utama menuju ke wastafel untuk digunakan kembali. Selanjutnya, Selanjutnya, itu uh, merupakan kode dari sistem yang kami gunakan. Di kode, itu awalnya inisialisasi komponen kayak import library, serta mendeklarasikan kedua servo. Karena kami menggunakan dua servo untuk membuka katup dan menutup katupnya. Lalu kami tetapin pin untuk masing-masing servo dan sensor pH. Jadi servo A itu dapat pin 6 dan servo B itu dapat pin 7. Dan untuk sensor pH itu akan dapat pin A0. Rentang pH itu kami tentukan antara 6,5 sampai 8,5. Nah, untuk setup itu awalnya servo dihubungkan ke pin yang udah ditetapin, lalu diatur posisi awal kedua servo itu ke 0. Nah, lalu kami juga aktifkan serial monitor agar hasilnya tuh dapat dilihat di komputer. Nah, lalu pada bagian loop,
langkah pertama itu data dibaca dari sensor pH. Yang sensor pH itu mampu membaca data 0 hingga 1023. Nah, lalu dikonversi nilai analog dari sensor pH tadi. Nah, untuk yang udah dikonversi, maka nilai itu akan ditampilkan di serial monitor yang udah diaktifkan tadi. Lalu dicek apakah pH tersebut dalam rentang normal. Jika iya, maka servo B akan terbuka dan air akan masuk ke dalam si tangki. Nah, jika tidak, maka servo B akan tertutup dan servo B akan terus terbuka hingga sensor tidak lagi mendeteksi bahwa pH-nya tuh masih aman. Nah, jika pH itu nggak aman, maka servo A yang terbuka. Servo A itu akan terus terbuka sampai sampai pH itu aman. Dan servo A dan servo B itu nggak bisa terbuka sekaligus. Jadi harus masing-masing terbuka dengan kondisi yang beda-beda. Untuk kodenya mungkin hanya sekian dan untuk presentasi dari kami juga mungkin hanya sekian. Mohon maaf bila banyak yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.